mushaf Al-Quran Yunus surat ke-10. Kita lanjutkan mulai ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhikrullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Wa ma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala qaubin min fir'auna wa malaihim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardh innahu laminal musrifin. Ya, sebentar kita refresh sedikit. Kemarin pagi yang datang tidak cukup banyak. Dari kisahnya ini yang sebelumnya itu Allah ngutus Nabi Nuh, kemudian umat Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh kecuali sebagian kecil. Kemudian umat yang menentang, yang memusuhi itu dibinasakan dengan banjir. Setelah itu Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul berikutnya yang jumlahnya banyak, cuma tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dikisahkan Allah mengutus Nabi Musa ditemani oleh saudara kandungnya yang namanya Harun. Nah, Nabi Musa yang disebut Nabi Harun ditugasi oleh Allah untuk mengingatkan ke Fir'aun dan para pembesar-pembesar istana. Tapi ternyata Fir'aun itu diajak bersyukur pada Allah, tidak diajak iman pada Allah, malah marah-marah, malah bangkit kesombongannya. Nah, kemudian Musa itu dianggap ahli sihir. Jadi ayat-ayat Allah yang berupa mukjizat dan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa dari Allah itu dianggap sihir. Nah, karena itu Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal di seluruh antero kerajaan Fir'aun di Mesir. Nah, setelah terkumpul semua, ya, itu makanya untuk mengalahkan Nabi Musa.
Karena keyakinan mereka yang dibawa Nabi Musa itu sihir. Maka setelah mereka berkumpul, ya Musa berkata, silakan kamu lempar apa yang kamu lemparkan. Silakan Anda mainkan sihir. Begitu mereka ahli-ahli sihir itu melemparkan, ada yang melemparkan tali, ada yang melemparkan macam-macam. Ya. Nah itu Musa katakan, kalau itu memang sihir. Ya, itu sihir. Cuma yang dibawa oleh Musa itu bukan sihir, tetapi mukjizat dari Allah. Jadi berbeda. Jadi kalau yang dibawa oleh Musa itu mukjizat, bukan sihir. Nah, yang didatangkan oleh Fir'aun, yang dibawa oleh ahli-ahli sihir itu namanya sihir. Maka di ayat 81-nya, setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, nah itulah namanya sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenaran sihir itu. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Maka setelah itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nah, sihir apa yang dilakukan oleh ahli sihir tadi semuanya dihabisi oleh mukjizat Nabi Musa. Kemudian ada 82, Rayuhibullahu haqbi kalimati. Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya. Dan dalam ini ketetapannya apa? Ketetapannya Allah memberikan kepada Nabi Musa berupa mukjizat. Mukjizat itu fungsinya, gunanya untuk mengalahkan dari musuh-musuh Allah. Nah di sini musuh Allah itu Fir'aun dan para pembesar istana Belakrakon. Mereka undang para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Akhirnya terbalik, semua yang dibuat oleh ahli sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa. Karena Allah ingin mengokohkan yang benar merupakan ketetapannya. Walau karihal mujrimu, meskipun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Jadi kalau Allah itu membuat ketetapan, tidak harus menyenangkan orang-orang pendusta, tidak harus menyenangkan orang-orang pendosa. Ya Allah enggak urus mereka senang apa tidak. Kalau mereka tidak senang, ya kesalahan mereka. Kenapa Allah sudah membuat keputusan kok tidak disenangi oleh mereka? Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaum Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu akan menyiksa mereka. Jadi rakyat dan pemuda-pemuda itu sama ketakutan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka istana kalau ingin atau akan beriman pada Nabi Musa. Maka sesungguhnya Fir'aun itu berbuat kerusakan, berbuat semenang-menang di muka bumi. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang melampaui batas.
sudah berkali-kali kami jelaskan, yang namanya musyrifin itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bisa berkurang, bisa bertambah, bisa ditambah-tambahi, yang tidak ada tuntunan diada-adakan, bisa dikurang-kurangi, yang dituntunkan tidak dilaksanakan. Itu sebenarnya termasuk musyrifin. Nah, saya kira sudah nyambung ya dari yang kita pahami kemarin pagi, kita lakukan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah wa ala
Kemudian tadi rakyat di Mesir, pemuda-pemuda di Mesir itu mau beriman kepada Musa, itu takut kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar istana. Kemudian Musa berkata, hai kaumku, ya qaumi, in kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah, wa alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kamu kepada Allah saja. Jadi Nabi Musa ini ingin mengesahkan Allah, ingin memurnikan ketauhidan. Baik kaumku, jika kamu beriman pada Allah, tawakalnya kepada Allah semata, tidak boleh pada yang lain. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah. Maqalu, lalu mereka berkata, ngalallahi tawakalna, kepada Allah semata kami bertawakal. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah kau jadikan kepadaku fitnatan liqaumin dzalimin. Fitnah jadi sasaran fitnah orang-orang yang zalim. Jadi maksud orang-orang zalim itu siapa? Di sini ketika ayat diturunkan, yang Fir'aun dan para pembesar-pembesar istana keraton. Itu zaman ketika zaman Nabi Musa. Tapi ini dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Itu tujuannya Allah ingin mendidik Nabi dan para pengikutnya sampai akhir zaman itu, supaya betul-betul memurnikan ketauhidannya, mengesahkan Allah, supaya kemudian memohon kepada Allah supaya terhindar, diselamatkan dari sasaran orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim itu kalau dulu relatif terbatas, sekarang nggak karuan banyaknya, nggak karuan jenisnya. Makanya mohon ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumin dzalimin. Yang fitnah itu apa? Nah, kalau orang melakukan sesuatu kemudian betul-betul kejadian tapi disebut-sebut, itu namanya apa? Ghibah. Ghibah kan? Menggunjing. Tapi kalau tidak terjadi, ya tidak terjadi, tidak ada, itu dikarang-karang, dibuat-buat, dikatakan ada, itu namanya apa? Fitnah. Berarti kalau fitnah itu double, nggak ada kenyataan, kemudian disebar luaskan. Ya, sehingga fitnah itu bisa sekian kali lipat dosanya daripada ghibah. Padahal ghibah itu digambarkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ghibah. Loh, padahal fitnah jauh lebih besar dari itu.
Apa kira-kira itu? Ya. Makanya di sini Allah tuntunkan. Ya sekarang tuntunkan pada kita. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumid dzalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan kami ini sasaran fitnah dari orang-orang yang zalim. Jadi tingkat kerusakan dari fitnah itu luar biasa dahsyatnya. Banyak orang kejadian-kejadian yang semula sudah mulai terbuka, mulai menerima hidayah, mulai mau memahami Al-Quran, tapi karena kena fitnah itu bisa berhenti memahami Quran, bisa berhenti dari kebersamaan memahami Quran. Itu dasarnya fitnah. Nah, biasanya kalau hibah itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi kalau fitnah itu biasanya ada kingmakernya, ada ahlinya ahli, ya kan? Ada pembuat skenario-nya. Itu fitnah. Maka tingkat ledakannya fitnah itu jauh lebih besar daripada ghibah. Itu bisa menjauhkan orang-orang dari tuntunan Allah dan Rasul. Maka kenapa pembuat fitnah namanya orang yang zalim? Karena apa? Seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan terus menerus. Ya, dari satu produksi fitnah dahsyat merasa berhasil memproduksi fitnah berikutnya. Nah, lama-lama kecanduan membuat fitnah. Mulai lapakna banat sina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari orang-orang kafir. Kenapa kok ini dibedakan? Ada fitnah dari orang zalim, ada juga dari orang-orang kafir. Karena kalau zalim itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak kafir. Orang kafir bisa melakukan fitnah. Tapi bukan berarti fitnah hanya bisa dilakukan oleh orang kafir. Bisa dilakukan juga oleh orang-orang zalim, dilakukan oleh orang-orang Islam, dilakukan oleh orang-orang munafik, dilakukan oleh orang-orang musyrifin, mujrimin, dan seterusnya. Kemudian wa alqaina ila Musa wa akhi. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya. Dan yang dimaksud itu Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Bagaimana itu perintah Allah itu? Ya. Itu antabawa aliqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblah. Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir. Ambillah oleh Musa dan saudaranya yang bernama Harun beberapa rumah di Mesir. Untuk apa? Ya, beberapa di Mesir tadi untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat untuk wakati musola, untuk mendirikan sholat. Ya. Maka dirikanlah sholat olehmu. Ya, wa basiril mu'minin.
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu ada risalah sholat, cuma berbeda-beda caranya. Ya. Nabi Musa juga ada tuntunan sholat, begitu juga Nabi Harun. Maka Allah perintahkan, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, untuk tempat tinggal kamu juga. Kemudian perintahkanlah, ajaklah mereka itu untuk mendirikan sholat, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wakola Musa, kemudian Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu apa? Zinatan wa amwalan fil hayati dunya, perhiasan-perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, sebabnya itu Fir'aun dan pemuka-pemukanya itu memiliki perhiasan dan harta benda yang melimpah di kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabili. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka Fir'aun dan pemuka-pemuka istana tadi menyesatkan manusia dari jalan Allah, karena mereka memiliki berbagai macam perhiasan yang menggiurkan orang-orang awam. Enggak, ternyata enggak kuat kami juga. Dan selain mereka itu memiliki berbagai macam perhiasan, mereka juga memiliki harta benda kekayaan yang bisa digunakan untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah dengan kekayaannya itu. Maka di situ Nabi Musa menyampaikan pada Allah, zinatan amwalan fil hayati dunya, Rabbana liyudillu an sabil. Ya Allah, kenapa itu Fir'aun dan pemuda-pemuda itu memiliki perhiasan yang luar biasa banyaknya, memiliki harta benda yang melimpah, yang itu digunakan untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Rabbana mis'ala amwalihim wasjud ala qulubihim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Sampai wasjud ala qulubihim, kunci matilah hati mereka. Malah yu'minu kata yarahul adabal alihi, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih. Maka akhirnya kan itu seluruh kekayaan itu ditinggalkan oleh Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kenapa ditinggal? Karena ketika Musa, Harun dengan orang-orang yang beriman pergi mau meninggalkan Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan pembesarnya seluruh pada tentaranya, kemudian semuanya tenggelam di Laut Merah. Nah, jadi harta benda biasa mereka tinggalkan ya. Nah, juga itu misalnya si
Korun yang kekayaan luar biasa, yang menjadikan sombong, yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ditenggelamkan ke perut bumi kan. Cuma bedanya kalau Korun ditenggelamkan ke perut bumi, kalau Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut merah. Ini karena apa? Ini permohonan Nabi Musa. Ya Allah, kenapa ya Fir'aun dan para pembesar keraton itu kok memiliki perhiasan yang menggiurkan, memiliki harta benda yang melimpah, dan itu kok digunakan untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Itu yang kemudian dihilangkan perhiasan, keraton, kerajaan, seluruh harta benda mereka tinggalkan, mereka tenggelam di laut merah. Nah, ternyata mereka itu betul-betul kafir, terkunci hatinya, hatta yarawul ngadabal alim, sampai baru sadar ketika sudah mau tenggelam di laut merah, ibaratnya nyawa sudah sampai kerongkongan, diperlihatkan kejelekan yang sudah dilakukan dan akibatnya masa depannya. Disitulah Fir'aun dan bala tentaranya baru menyatakan beriman, bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi yang sudah terlambat tidak bisa. Maka qala, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, tetaplah istiqomah, fastaqima. Jadi permohonan Nabi Musa dan saudara tadi dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada guru yang tetap istiqomah, fastaqimah, wala tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Nah, dan tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang layak lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan sampai terjadi orang-orang yang sudah mulai memahami Quran, sudah ngerti isi Quran, malah manut orang-orang yang tidak memahami Quran. Padahal larangannya itu tidak boleh. Wala tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu itu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul itu orang yang tidak mengetahui. Lalu Bapak Ibu sudah memahami Quran dan Sunnah, tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Jelas sekali luar biasa ya, 88-89 ya. Ibaratnya dulu itu memang Nabi ketika sudah betul-betul dikhianati, betul-betul dizolimi oleh umatnya, memohon pada Allah, Allah mengabulkan. Seperti ketika Nabi Muhammad sudah betul-betul itu terus-menerus disakiti oleh orang-orang apa itu Mekah, orang-orang Quraisy berkafir dan musyrik, memohon kepada Allah supaya mereka dikasih pelajaran. Akhirnya apa? Kemarau panjang. Dikisahkan nggak hujan sampai 7 tahun. Dibayangkan nggak hujan selama 7 tahun. Di sini tuh kalau seandainya terjadi nggak hujan setahun aja sudah sama bingung.
Berarti sumurnya sama kering juga. Ya, air sungai sama nggak mengalir lagi. Itu sampai 7 tahun. Nggak ada tanam-tanaman, nggak ada tumbuhan. Hewan ternak sulit hidup. Orang sampai bingung, nggak ada yang bisa dimakan. Mereka sudah berdoa mohon terus menerus ke patung-patung kemana-mana, ke Lata, Uzza, Manat, semuanya dimohon, tempat-tempat keramat semua dimohon, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya mereka tobat betul menemui Nabi, tobat pokoknya, minta kepada Nabi supaya memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nah, kemudian mereka dijanji-janji, betul ya, nanti nggak kiamat lagi, nggak memusuhi lagi. Ya pokoknya nanti kamu sepenuhnya ngikuti, asal nggak turun hujan, gitu kan. Itu tidak lama berikutnya Nabi percaya pada mereka, Nabi mohon pada Allah, tidak begitu lama kemudian turun hujan. Ya, berangsur-angsur turun hujan. Kemudian bumi hidup lagi semua, tumbuh-tumbuhan hidup lagi, air-air mengalir di mana-mana, binatang ternak bisa hidup kembali, tumbuh kembali, berkembang kembali. Nah setelah itu mereka hidup makmur. Setelah mereka hidup makmur, memusuhi Nabi lagi, malah mereka akan membunuh Nabi. Nah, itu memang gimana ya? Orang di dunia itu kok seringkali terjadi begitu. Oke, itu tadi ayat 88, 80. Sekarang kita lanjutkan sedikit ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Fa adba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fa adba'ahum Fir'aun wa junuduhu
Allah memungkinkan Bani Israel itu melintas laut. Maksudnya Nabi Musa dan para pengikutnya. Kan Nabi Musa tadi diutus ke Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa ditugasi untuk membebaskan, memerdekakan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Maka Allah menyelamatkan Bani Israel bisa melintasi laut. Kemudian fa'atba'akum fir'aunu wa junudu bagyaw wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena mereka hendak menganiaya dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharq, ya, hingga Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Ya, itu dikatakan, difirmankan itu hatta idza adrakahul gharq, sampai-sampai ketika Fir'aun itu hampir tenggelam. Terus ahab itu udah sulit bernapas. Qala amantu annahu. Nah, itu Fir'aun itu berkata, saya percaya bahwa, atau saya beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu baru menyatakan iman kepada Tuhan yang Nabi Musa dan Nabi Israel ketika sudah menjelang tenggelam di Laut Merah. Ibaratnya nyawa sudah dicabut, sudah sampai tenggorokan, baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin, dan mengatakan saya termasuk orang-orang yang muslim. Kemudian Allah jawab, wa qad asorika qablu wa kuntum minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu iman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu kala. Loh, kok ketika menjelang sakaratul maut baru nyatakan iman? Dulu-dulu durhaka terus gitu loh. Nek model anak sekarang, dulu-dulu kemana gitu. Iya kan? Model sekarang, lu umur 60 tahun itu untuk apa saja? Umur 65 tahun itu untuk apa? Umur 70 tahun untuk apa? Kemarin kemana saja? Ketika menjelang sakaratul maut kok baru nyatakan beriman. Dia ben-ben domopo kok ora gelem pahami Quran. Iya kan? Oh, dulu itu dingin. Loh, kalau menjelang satu malam sudah agak dingin apa? Oh, dulu repot kerja ini, repot ngalor ke hobi, repot tur ke sana kemari. Nah, jangan aneh kan orang beriman kok baru merasa senang kalau mengikuti kemauan nafsunya. Mestinya orang beriman itu baru betul-betul merasa tentram, bahagia, ya, damai ketika berada pada tuntunan Allah. Ketika bersama-sama memahami Al-Quran dan mengamalkan, itu merasa selamat, merasa damai.
masa bahagia. Seharusnya begitu. Maka itu oleh Allah dijawab, loh kok baru sekarang mengatakan iman? Loh padahal kamu kan dulu-dulu itu hidup lama. Sejak dulu ngapain kamu durhaka terus? Wakum taminal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, malah menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah, malah sempat-sempat jadi kingmaker, bukan memproduksi pembuat fitnah. Ngapain gitu? Ya. Falyawma nunajjika bi badanik, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Ini Bapak Ibu di ayat 92. Jadi yang diselamat Allah itu tubuh jasad kasarnya Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun itu tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai, ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diangetkan sehingga utuh sampai waktu-waktu berikutnya. Nah, itu dapat dilihat oleh, ya, dimasukkan di museum di Mesir. Yaitu kemudian menjadi peringatan, bukan kemudian sebaliknya. Itu orang durhaka aja, itu mayitnya diawake gitu kan. Nah, dibalik-balik kan. Pada sini tuh Falyaman nunajjika bi badanik litakuna liman khalafaka ayah, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang berikutnya. Kata wa inna katsiran minan nas ngan ayatina la ghafilun. Jadi pelajaran orang-orang sesudah kamu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dari ayat ini, ya coba ini tadi setelah mau tenggelam di laut merah, nyawa sudah sampai tenggorokan, menyatakan beriman. Ya, menyatakan termasuk orang-orang yang muslim. Oleh Allah dijawab, lu kenapa kok baru sekarang? Sekian lama itu kok durhaka terus, kok terus berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian mati tenggelam di laut merah. Jasadnya terlempar ke daratan, ditemukan orang Mesir, diangkatkan, dimasukkan museum di Mesir, supaya menjadi pengingat orang-orang. Jangan sampai seperti Fir'aun, Raja Ramses itu jadinya seperti itu. Nah, ini baru sampai hanya 92 ya. Insya Allah. Oh iya, besok hari Akad. Jadi hari Akad saya tidak ngisi di masjid sini. Silakan nanti Pak Ketua untuk setiap hari akad digunakan untuk apa? Saya hari akad ke masjid yang lain. Ya. Jadi insya Allah hari Senin nanti kita lanjutkan kembali. Di hari Senin sampai Sabtu insya Allah. Dari akad biasanya mau digunakan untuk akad ceria, akad gembira atau akad apa gitu kan? Silakan. Ya. Karena saya berusaha juga dengan komunikasi dengan musola atau masjid-masjid yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu pagi hari ini, supaya walaupun ini tidak ingat detail-detailnya, paling tidak penyesalan Fir'aun ketika menjelang sakaratul maut itu betul-betul teringat. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai nanti kita tuh terlalu menyesal ketika menjelang ajal.
Maka hukum sekarang kesempatan mari kita terus berusaha semaksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada buat dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hafalan dan doa kawan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.